Halo semua, perkenalkan nama saya Redius Momundi dengan NIM 12022210425 dari kelas SI 4503. Saat ini saya akan membahas bagaimana bangkit dari stres akibat dari pandemi COVID-19. Kasus COVID-19 menghebohkan dunia pada Desember tahun 2019 kemarin, yang membuat masyarakat resah akibat dampak yang diberikan. COVID-19 ini diduga berasal dari pasar grosir makanan laut di Wuhan, Tiongkok, China. Demi memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Permenkes 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang merupakan kelanjutan dari peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Salah satu program pemerintah bagi bidang pendidikan yaitu pembelajaran secara daring. Pembelajaran ini diberlakukan bagi seluruh jenjang pendidikan yang ada di Indonesia, dan pemberian materi yang diberikan dapat melalui aplikasi-aplikasi pertemuan daring, misalnya seperti Skype, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Peralihan metode pembelajaran ini memberikan dampak bagi pelajar, yang dimana pelajar harus beradaptasi secara mendadak dan tuntutan akademis yang harus dihadapi dapat mempengaruhi psikologis sehingga terjadi gangguan kesehatan mental seperti stres. Masalah rumah tangga, perekonomian, dan sosial turut berdampak pada kesehatan mental bagi pelajar, khususnya mahasiswa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengambil topik ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cara mahasiswa mampu mengatasi stres pada dirinya, kemudian bisa bangkit walaupun berada dalam banyak tekanan akibat dari pandemi COVID-19. Selanjutnya kita akan membahas mengenai stres. Stres adalah suatu keadaan yang tidak nyaman yang dirasakan oleh suatu individu yang dapat berpengaruh pada berbagai aspek seperti pikiran, emosional, tindakan, ataupun perilaku dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Faktor penyebab stres disebut dengan stresor. Stresor ini dapat bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosial budaya. Stresor ini memberikan perubahan yang berbeda, yaitu dapat menjadi stres positif ataupun stres negatif. Stres dapat dikatakan positif jika stres ini dapat memberi motivasi dan inspirasi bagi individu tersebut, serta tidak membahayakan bagi kesehatan fisik maupun mental dari individu tersebut. Yang kedua adalah stres negatif. Stres negatif ini merupakan stres yang memberi penderitaan fisik maupun mental bagi penderitanya, seperti mudahnya marah, tegang, bingung, cemas, dan lain sebagainya. Stres negatif ini dibagi menjadi dua, yaitu stres akut dan stres kronik. Stres akut adalah stres yang datang begitu sangat kuat, namun stres ini dapat hilang dengan lebih cepat. Sebaliknya, stres kronik adalah stres yang datang secara tidak kuat tetapi akan hilang sangat lama dan sangat mempengaruhi kondisi fisik maupun mental bagi individu tersebut. Dalam buku Perspektif Psikologi Dunia Kerja oleh Nusran tahun 2019 mengungkapkan gejala-gejala stres meliputi 3 aspek, yaitu fisik, emosional, dan interpersonal. Dari segi fisik, yaitu sulitnya tidur atau tidur yang tidak teratur, sakit kepala, sulit buang air besar, adanya gangguan pencernaan, radang usus, kulit gatal-gatal, punggung terasa sakit, urat-urat pada bahu dan leher terasa tegang, keringat yang berlebihan, berubahnya selera makan, tekanan darah tinggi atau serangan jantung, dan kehilangan energi. Pada aspek emosional, meliputi mudahnya marah, mudahnya tersinggung dan terlalu sensitif, gelisah dan cemas, suasana hati mudah berubah-ubah, sedih, mudah menangis dan depresi, gugup, agresif terhadap orang lain dan mudah bermusuhan, serta mudah menyerang. Dan kelasuan mental, intelektual yaitu mudah lupa, kacau pikirannya, daya ingat menurun, sulitnya untuk berkonsentrasi, suka melamun berlebihan, dan pikiran hanya dipenuhi oleh satu pikiran saja. Pada aspek interpersonal yaitu
acuh dan mendiamkan orang lain, kepercayaan pada orang lain menurun, mudahnya mengingkari janji pada orang lain, senangnya mencari kesalahan orang lain atau menyerang dengan kata-kata, menutupi diri sendiri secara berlebihan, dan mudahnya menyalahkan orang lain. Dalam penelitian terdapat 3 fase saat individu tersebut beradaptasi dengan stres. Yang pertama adalah fase alarm. Fase ini terjadi saat tubuh menggerakkan sistem saraf simpatik untuk menghadapi ancaman langsung dari luar. Pelepasan hormon pada saat individu tersebut mengalami emosi yang kuat, menghasilkan lonjakan energi, ketegangan otot, tekanan darah yang menguat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fase penolakan. Fase ini terjadi saat tubuh berusaha menolak atau mengatasi stresor yang tidak dapat dihindari. Fase yang ketiga adalah fase kelelahan. Fase ini adalah fase di mana stres yang terus berkelanjutan menguras energi tubuh individu tersebut, meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, dan individu tersebut mulai melemah dan tidak bisa lagi melawan atau membiarkan stres tersebut berlalu. Selama pandemi COVID-19 ini, roda perekonomian Indonesia juga melambat. Banyak yang kehilangan pekerjaan, pemasukan bagi sebagian besar orang menurun, dan masih banyak masalah ekonomi yang dirasakan. Stres yang dialami oleh mahasiswa juga disebabkan oleh adanya masalah perekonomian keluarga. Hal ini sejalan dengan penelitian pada tahun 2019 yang menunjukkan adanya hubungan antara tingkat penghasilan keluarga dengan gangguan mental emosional. Penelitian tersebut menunjukkan responden dengan tingkat penghasilan yang rendah akan berisiko 2,345 kali lebih tinggi mengalami gangguan mental emosional dibandingkan dengan responden dengan tingkat penghasilan keluarga yang tinggi. Pendapatan keluarga yang rendah dapat secara langsung mempengaruhi timbulnya konflik dalam keluarga, yang akhirnya mempengaruhi kesehatan mental anak seperti kemampuan sosial dan masalah perilaku. Stres akademik yang terjadi pada mahasiswa disebabkan oleh banyaknya tugas, sulitnya memahami mata kuliah dan sulitnya mengerjakan tugas, rencana studi yang berantakan, dan padatnya jadwal kuliah. Akibatnya timbul rasa malas, kehilangan semangat, stres, susah tidur, lelah, bosan terhadap materi kuliah selama pembelajaran daring. Jika terus berlanjut dan tidak ditangani dengan baik, stres akan memberi dampak yang buruk, baik itu untuk kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Untuk itu, kita harus memanajemen stres kita dengan baik. Berikut adalah cara-cara yang diberikan oleh PMI dalam memanajemen stres. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Kita harus mengetahui kekuatan, kelemahan, dan hal-hal yang disukai dan yang tidak kita sukai agar dapat membantu memetakan arah kehidupan kita. Yang kedua adalah peduli diri sendiri. Memenuhi kebutuhan diri sendiri merupakan salah satu cara untuk mengatur stres yang kita hadapi. Peduli akan diri sendiri dapat dimulai dengan mencoba pola hidup sehat, bersosialisasi dengan teman dan sanak saudara, serta merencanakan kegiatan yang realistis dan melakukan hobi yang kita suka. Yang ketiga adalah memperhatikan keseimbangan. Sebagaimana manusia yang dianugerahi beberapa aspek dalam diri, maka kelima aspek ini harus dipelihara dan dipenuhi secara seimbang. 5 aspek tersebut adalah aspek mental emosional, aspek intelektual, aspek fisik, aspek spiritual, dan aspek rekreasional. Yang keempat adalah bersikap proaktif. Dalam mencegah gangguan stres dengan merawat kelima aspek yang telah saya sebutkan, maka kita akan menjadi sosok yang resilient dan memiliki kemampuan serta kekuatan yang lebih dalam menghadapi stres. Yang kelima adalah sinergi. Langkah-langkah sebelumnya adalah satuan proses yang utuh, sehingga harus dilakukan secara berurutan dan terpadu. Kita juga harus sesuai dengan kehendak dan dalam kesadaran penuh untuk bangkit dari keterpurukan stres. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Pertanian Bogor menyatakan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi stres seperti yang pertama yang bisa kita lakukan adalah beristirahat sejenak dalam mengerjakan sesuatu seperti tidur atau bersantai.
Yang kedua adalah berpikir positif dalam melakukan sesuatu yang dikerjakan sehingga mampu meningkatkan perasaan positif dan menurunkan kecemasan. Yang ketiga adalah berdiskusi dengan teman ketika sedang kesulitan mengerjakan tugas. Yang keempat, mengalihkan kebosanan mengerjakan tugas dengan kegiatan lain. Dengan kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk mengatasi stres tersebut seperti mendengarkan musik, menonton TV, jalan-jalan, membaca novel, bermain game, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah mahasiswa harus memilih topik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki agar mahasiswa mampu menyelesaikannya dengan baik. Yang keenam, kita dapat meluangkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan teman. Mahasiswa harus memiliki keseimbangan antara tugas dan pekerjaan dalam kehidupannya. Mahasiswa yang memiliki keseimbangan tersebut biasanya mampu mengatasi stres, motivasi bangkit kembali, dan sehat secara jasmani maupun rohani. Dan yang ketujuh adalah olahraga. Olahraga merupakan kegiatan yang sangat jarang dilakukan oleh mahasiswa di tengah-tengah kesibukan yang ada. Minimal kita lakukan olahraga yaitu 2 atau 3 kali dalam seminggu selama 30 menit agar dapat meminimalisasi stres tersebut. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa beragam respon terhadap kondisi pandemi COVID-19 bagi mahasiswa. Masalah finansial dan akademik menjadi bagian dari penyebab stres bagi mahasiswa selama pandemi COVID-19 ini. Kebijakan pemerintah yang mengakibatkan seluruh aktivitas harus dilakukan di rumah menimbulkan kejenuhan dan tugas yang banyak, serta kurangnya pemahaman materi, serta adanya tuntutan nilai menyebabkan timbulnya stres akademik. Pandemi ini berdampak bagi kondisi keuangan keluarga, yang menjadi salah satu penyebab stres bagi mahasiswa. Stres dapat terjadi bagi setiap orang, tetapi hal itu tidak boleh terus kita biarkan. Sehingga stres harus dapat ditangani dengan baik melalui strategi dan manajemen stres yang telah diuraikan sebelumnya. Sehingga stres yang dialami merupakan stres yang positif yang dapat membangun kepribadian menjadi lebih baik. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.